Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membuka dengan surah Al-Fatihah dan lanjut dengan surah pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Nah, baik, ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, abangnya yang sana, siapa namanya? Kopiahnya dipakai yang benar ya. Nah, nah terbalik tuh. Nah, begini. Nah, baik. Nah, kemudian abangnya di situ, duduknya di saf laki-laki ya. Jadi laki-lakinya di sebelah kanan, dua baris ini laki-laki, kemudian di dua baris ini perempuan. Nah, baik. Jadi kita mulai saja pembelajarannya ya. Nah, ada yang masih ingat enggak nih? Pada minggu sebelumnya kita belajar tentang apa? Nah, betul sekali. Jadi pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu manusia dan juga diciptakannya manusia. Nah, jadi apa itu manusia? Ada yang masih ingat? Nah, betul sekali. Jadi manusia adalah sebaik-baiknya diciptakannya makhluk di atas dari makhluk-makhluk lainnya. Jadi manusia ini adalah makhluk dengan tingkatan yang paling tinggi. Kenapa demikian? Karena manusia ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat jasmani, ruh dan juga akal. Nah, kemudian yang pembahasan keduanya yaitu diciptakannya manusia. Jadi asal atau diciptakannya manusia tertulis di surah Al-Mu'minun. Manusia diciptakan dari adanya mani, yang mana mani ini berasal dari unsur atau materi-materi yang berasal dari alam atau berasal dari tanah. Yang kemudian nantinya mani ini disimpan di tempat yang sangat kokoh yang kita sebut dengan rahim. Nah, kemudian di rahim ini mani nantinya dijadikan darah. Dari darah dijadikan menjadi tulang benulang. Nah, dari tulang benulang dijadikan jadi daging. Dan kemudian daging-daging ini menjadikan manusia sebagai makhluk yang berbentuk. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu manusia dan juga apa itu maksudnya asal atau kejadiannya manusia. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang peran diciptakannya manusia. Nah, jadi peran diciptakan manusia di sini ada 3. Yang pertama yaitu manusia sebagai abdi atau hamba Allah. Kemudian manusia sebagai saksi Allah dan juga manusia sebagai khalifah. Nah, yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang manusia sebagai abdi atau hamba Allah. Menjadi abdi Allah artinya apa? Menjadi abdi atau hamba Allah artinya kita menjalankan perintah Allah meskipun menghadapi resikonya. Nah, kemudian tidak membangkang. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
Nah, Bapak mau nanya nih, kenapa sih manusia dijadikan hamba atau abdi Allah? Ada yang ingin menjawab? Nah, silakan. Yang lain? Nah, betul sekali. Jadi Bapak jelaskan lebih jauh. Manusia pada dasarnya terdiri dari dua substansi. Yang pertama yaitu material atau jasmani, yang kedua yaitu immaterial, yaitu ruh. Jadi manusia ini diciptakan dari material yang berada di tanah atau jasmaninya. Jadi manusia seharusnya tunduk kepada aturan yang Allah berikan kepada makhluk di muka bumi. Nah, kemudian ruh manusia pada alam ruh sebelumnya sudah bersaksi bahwa Tuhannya adalah Allah, dan dia bersaksi bahwa akan menaati peraturan Allah dan tidak akan menyekutuinya. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan kedua ya, yaitu manusia menjadi saksi Allah. Nah, seperti yang barusan saja Bapak sebutkan tadi, yakni manusia pada alam arwah di hadapan Tuhannya, dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan berjanji akan patuh kepada Allah. Jadi pada fitrahnya manusia beriman kepada Allah, akan tetapi orang-orang tuanya menjadikan anak-anaknya Nasrani atau beragama selain Islam. Jadi pada hakikatnya pada alam ruh sebelumnya, manusia sebelum lahir sudah berjanji bahwa akan patuh terhadap Allah, tidak meminta selainnya, dalam artian tidak menyekutinya, dan juga menerima apapun konsekuensinya. Namun sayangnya pada saat kita lahir kita lupa. Hal ini wujud dari bentuk manusia atau watak manusia, yang mana manusia sebagai tempatnya salah dan lupa. Nah, kemudian disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi dan Rasul yang mana nantinya mengingatkan kembali kita terhadap saksi dan janji-janji kita kepada Allah sebelum kita dilahirkan. Nah, selanjutnya juga Nabi dan Rasul meluruskan jalan kita yang mana tadinya bengkok dan lurus kembali, sebagaimana yang sudah kita saksikan sebelum kita lahir di dunia, untuk selalu patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah makhluk manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia sebagai khalifah di muka bumi artinya makhluk manusia diberikan tugas kekhalifahan di bumi. Nah, tugas kekhalifahan ini apa? Tugas kekhalifahan yaitu sebagai pemimpin atau wakil Allah untuk menjaga kelangsungan hidup atau keselarasan hidup di bumi, yang mana keselarasan ini akan terjadi jika kita dapat memberdayakan sumber daya alam dengan baik dan mengelolanya agar tidak rusak. Agar manusia dapat menjalankan kekhalifahan dengan baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kebenaran dari ciptaan-ciptaannya dan juga hukum-hukum yang telah diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat kita lihat dari dalam Al-Quran. Di situ sudah jelas tertulis bahwasannya kehidupan tidak akan lepas dari Al-Quran sebagai pedoman manusia. Nah, di sini juga ada dua peran penting manusia sebagai makhluk bumi, yaitu
Khalifah dan Al-Abdi atau hamba Allah. Dua hal ini bukanlah hal yang sangat bertolak belakang, justru sangat selaras. Namun sebenarnya manusia juga merupakan makhluk yang merusak alam. Nah, Bapak mau nanya nih, kok bisa sih manusia dijadikan khalifah sedangkan manusia itu sendiri yang merusak alam? Ada yang bisa menjawab? Nah, jadi semua itu sudah tentu ada hikmahnya ya. Jadi seperti yang tertulis pada Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sebagai manusia, kita sepatutnya bersyukur bahwasanya Tuhan telah meninggikan derajat kita dibandingkan dengan ciptaannya yang lain. Dan adapun kita telah diberikan akal kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat berpikir dan kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Adapun kita diberikan keistimewaan bahwasanya otak kita dapat menerima pengetahuan sehingga kita dapat menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya dengan pengetahuan yang kita dapatkan dari alam, dan kita kembalikan ke alam dengan menjaga kelestarian dari alam kita. Nah, itu saja materi yang Bapak sampaikan hari ini. Nah, Bapak kembali merangkum materi tadi. Jadi peran diciptakan manusia itu ada tiga ya. Yang pertama, manusia sebagai abdi atau hamba Allah. Kemudian yang kedua sebagai saksi Allah, dan yang ketiga sebagai khalifah. Nah, sebagai abdi Allah atau hamba Allah artinya manusia senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah. Kemudian sebagai saksi Allah, manusia bersaksi bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia tidak boleh ingkar maupun bersekutu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu manusia sebagai khalifah. Jadi manusia sebagai khalifah ini yakni manusia sebagai pemimpin di muka bumi atau wakil Allah di muka bumi untuk menjalankan atau mengelola kehidupan di muka bumi dengan baik. Jadi dari penjelasan Bapak ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada pertanyaan, jadi Bapak akan memberikan kalian tugas untuk merangkum pembelajaran pada hari ini. Nah, Bapak beri waktu sampai bel. Silahkan kalian ringkas satu halaman ya, kira-kira sebanyak-banyaknya lah, maksimal 1 halaman. Silakan dikerjakan dari sekarang. Bapak tunggu sampai bunyi lonceng. Nah, waktu habis, silakan kalian kumpulkan ke meja Bapak. Nah,
Jadi untuk pertemuan minggu depan silahkan kalian pelajari lagi materi tentang peran manusia. Nanti Bapak akan kasih tes sebelum kita memasuki bab selanjutnya. Nah, sekian materi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.